semuanya, saya Muhammad Syafi'i dari Stikes Geria Usaha dan Sumbawa, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, ingin sedikit memberi edukasi mengenai swamedikasi dan dagu sibu. Pertama-tama, apa sih itu swamedikasi dan dagu sibu? Nah, swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Swamedikasi ini dasar hukumnya adalah Permenkes nomor 919 tahun 1993. Secara sederhana, swamedikasi adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Namun, bukan berarti asal mengobati, justru pasien harus mencari informasi obat yang sesuai dengan penyakitnya. Swamedikasi boleh dilakukan untuk kondisi penyakit ringan, umum, dan tidak akut. Kita lanjutkan ke dagu sibu. Nah, dagu sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dan di sini saya akan menjelaskan juga sedikit tentang dagu sibu ini karena ini adalah prinsip penting yang harus kita lakukan dalam penerapan ketika dalam mengelola obat. Yang pertama itu dapatkan. Pastikan kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya. Untuk menunjang mendapatkan pelayanan terbaik, pastikan apotek tersebut berizin dan memiliki apoteker yang siap melayani. Untuk tempat yang paling terjamin di Indonesia itu ada apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit. Selain obat lebih terjamin, di tempat tersebut kita juga mendapatkan informasi mendetail mengenai obat yang akan kita konsumsi dari apoteker yang berpraktek. Yang harus diperhatikan juga dalam mendapatkan obat yaitu jenis obatnya, lalu kemasan pada obatnya, dan tanggal kadaluarsanya. Kedua itu adalah gunakan. Pastikan obat itu digunakan dengan benar dan sesuai dengan perintah dari dokter. Sebelum kita menggunakan obat, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu pastikan obat yang digunakan benar, pastikan obat masih bagus, baca peringatan pada obat, pastikan langsung digunakan atau dilarutkan terlebih dahulu, gunakan obat sesuai dengan ketentuan, dan terakhir adalah penggunaan obat berdasarkan waktu. Tidak lupa pula kita menanyakan 5 hal, yaitu nama obat dan kandungannya, khasiat dari obat, dosis pada obat, cara penggunaan obat, dan yang terakhir efek samping pada obat. Di sini banyak yang salah paham akan penggunaan obat berdasarkan waktu yang dimana 3 kali sehari. Di dalam artian masyarakat itu minum obat pada waktu pagi, siang, dan malam. Akan tetapi maksud dari 3 kali sehari itu adalah minum obat setiap 8 jam sekali. Kenapa saya mengatakan 8 jam sekali? Karena itu merupakan hasil dari 24 jam yang dibagi dengan 3 jam. Dan pada hasilnya itu ada 8 jam. Contohnya itu adalah minum obat pertama dari jam 8 pagi, lalu minum obat kedua itu di jam 4 siang, dan obat yang ketiga itu di jam 12 malam. Jadi, minum obat 3 kali sehari itu minum obat setiap 8 jam sekali untuk 3 kali dalam sehari. Dan apabila suruhan dari dokter untuk minum obat sebelum makan, maka harus meminum obat terlebih dahulu sekitar 30 menit sebelum makan. Akan tetapi, jika disuruh minum obat sesudah makan, maka harus tunggu dulu sesudah makan sekitar 5-10 menitan. Lalu ada simpan. Agar obat bisa digunakan hingga masa kadaluarsanya, maka kita harus menyimpan sesuai dengan petunjuknya, seperti simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, kering dan tidak lembab, dan juga perlu diperhatikan pula tempat penyimpanan yang jauh dari jangkauan anak-anak. Dalam menyimpan obat, tidak diharuskan untuk taruh di atas kulkas dan di dalam mobil dalam waktu yang lama, dikarenakan panas yang terperangkap dapat mempengaruhi potensinya dan suhu tertentu dapat mengubah bentuk molekul bahan aktifnya atau menyebabkan penguraian obat. Lalu yang terakhir ada buang. Hal ini sangat tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar karena banyak yang membuang obat langsung memasukkannya ke dalam tempat tong sampah, bahkan dalam keadaan masih utuh dan masih sangat rapi. Obat kadaluarsa tidak boleh dibuang secara sembarangan karena dapat berisiko disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang. Oleh karena itu, hendaknya obat dapat dibuka terlebih dahulu, kemudian obat tersebut dihancurkan dan diteburkan atau ditanam di dalam tanah.
Mungkin hanya segitu penjelasan kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.